Pagi yang cerah dan agak malas di kerajaan Baghdad. Suasana pasar tampak seperti biasanya, kecuali satu hal, kerumunan warga yang berdesakan di sekitar sebuah batu raksasa. Batu itu tadinya bulat lonjong seperti telur unta yang sudah dewasa. Tapi pagi itu, batu itu terbelah dua secara rapi, seolah dipotong dengan pisau bedah surgawi. Di tengahnya, tertulis dengan huruf Arab tua yang entah dari mana asalnya. Aku adalah batu yang jujur. Aku tidak berbohong. Jangan coba-coba bertanya sesuatu jika takut jawaban sebenarnya. Warga panik. Ada yang berspekulasi bahwa batu itu adalah jelmaan jin pengangguran. Ada yang bilang itu mesin kejujuran dari langit. Dan ada pula yang yakin itu adalah papan pengumuman utang negara yang jatuh dari surga. Lurah kampung pun segera melapor ke istana. Ia membawa batu itu, atau lebih tepatnya menyeretnya dengan 10 ekor keledai dan 12 juru seret. Ketika batu itu tiba di hadapan Raja Harun al-Rashid, Raja langsung memandanginya sambil mengelus jenggotnya yang dikepang seperti tali tambang. Apa ini batu bicara? Tanya Raja, menatap batu seakan-akan sedang menunggu batu itu menyanyi. Paduka, batu ini jujur katanya. Tapi belum bicara, ujar Perdana Menteri sambil mengatur ulang serban yang hampir melorot karena stres. Raja tiba-tiba berseru, "Aku akan mengujinya. Tapi tidak dengan pertanyaan biasa. Aku akan memberinya teka-teki absurd kerajaan." Para penasihat pun langsung menunduk. Mereka tahu, jika Raja sudah bicara soal teka-teki absurd, itu artinya akan ada keributan se-Baghdad. Teka-teki pertama pun diumumkan. Wahai batu yang jujur, apakah ayam mendahului telur, atau telur mendahului ayam, jika keduanya lahir di hari Selasa tapi berbeda waktu Baghdad dan waktu bulan? Batu itu tiba-tiba menyala samar, lalu muncul tulisan. Keduanya datang dari tempat yang berbeda, ayam dari pasar, telur dari diskon akhir bulan. Seluruh kerajaan terdiam, lalu tertawa. Setelah batu menjawab, perdebatan dimulai. Profesor ayamologi kerajaan langsung naik podium darurat. Menurut teori saya, katanya, tidak mungkin ayam dari pasar, karena pasar ditutup saat hujan meteor 3 minggu lalu. Penasehat pangan membalas, tapi telur dari diskon akhir bulan itu akurat. Saya sendiri beli 3 lusin. Perdebatan makin sengit. Bahkan tukang cat rambut kerajaan ikut berargumen soal warna cangkang. Akhirnya, Raja berkata, "Kita butuh Abu Nawas." Bagian 4. Abu Nawas tidur di atas kerbau. Sementara itu, Abu Nawas sedang tidur siang di atas kerbau betina bernama Kasmat. Ia memimpikan dirinya menjadi pohon jambu yang bisa bicara dan berdagang saham. Tiba-tiba utusan kerajaan datang, berteriak, "Abu Nawas, Raja memanggilmu. Ada batu yang jujur dan teka-teki ayam waktu Baghdad." Abu Nawas membuka sebelah matanya. Sudah jelas jawabannya, katanya, ayam dan telur hanya berbeda urutan, bukan fungsi. Tapi bawa aku ke istana. Aku ingin melihat batu yang jujur itu. Mungkin dia teman sekolahku dulu. Saat Abu Nawas tiba, ia langsung menyapa batu itu seperti sahabat lama. "Wahai batu, masih suka baca puisi dan main catur?" Batu menyala pelan, lalu menampilkan tulisan. "Aku lebih suka mendengar debat manusia. Lebih absurd daripada puisi." Abu Nawas tertawa. Raja mendekat. "Abu Nawas, aku ingin kau ajukan teka-teki yang lebih absurd lagi." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah." Membingungkan batu. Abu Nawas berdiri, mengangkat tangannya dengan dramatis seperti pemain teater Yunani. "Wahai batu yang jujur, jika seekor unta bermimpi ia adalah ikan, lalu bangun dan merasa basah, apakah dia harus minum atau berenang?" Seluruh kerajaan hening. Batu jujur tampak bergetar sedikit. Tulisan muncul.
Ia harus mengeringkan mimpinya lebih dulu sebelum memutuskan. Para menteri bertepuk tangan. Sebagian tertawa. Sebagian lainnya masih menulis hasil debat telur. Setelah Batu menjawab bahwa unta harus mengeringkan mimpinya terlebih dahulu, seluruh istana menjadi ladang tafsir. Menteri Agama berkata, "Ini adalah perumpamaan spiritual. Kita harus mendirikan departemen pengering mimpi." Menteri Energi berteriak, "Tapi kalau mimpinya basah, artinya ada kebocoran pipa air di Istana Barat. Ini masalah sanitasi." Pangeran yang sedang magang sebagai asisten juru bicara kerajaan mencoba menenangkan mereka dengan berkata, "Mungkin si unta cuma kena hujan waktu tidur." Para menteri saling lempar sandal, dan Abu Nawas pun tertawa terguling. Dua raja membuat sayembara batu pendamping. Karena kekacauan makin menjadi, Raja Harun ar-Rasyid pun mengangkat tangan dan berseru, "Dengarkan semua." Semua hening, kecuali burung beo istana yang tetap menyanyi, "Kapan makan siang?" Raja berkata, "Jika batu ini bisa jujur, maka dia perlu pendamping untuk menyeimbangkan absurditas dunia." Seluruh hadirin bingung. "Pendamping seperti apa, Paduka?" tanya Perdana Menteri. "Sebuah batu lain. Tapi bukan sembarang batu. Batu yang bisa bohong, licik, dan suka debat. Aku ingin mereka berdebat di depan rakyat." Para menteri saling melirik. Abu Nawas pun tersenyum geli. "Paduka ingin membuat acara debat antar batu." Raja mengangguk, dan disiarkan langsung ke seluruh kerajaan. Judulnya, "Batu Jujur versus Batu Licik, Duel Pikiran." 3 pencarian batu licik. Sayembara pun diumumkan ke seluruh penjuru kerajaan. Siapapun yang bisa membawa batu paling licik dan tidak jujur, akan mendapatkan 30 domba, 2 sapi, dan langganan gratis mie keriting istana seumur hidup. Warga dari seluruh negeri berdatangan. Ada yang membawa batu biasa, batu akik, bahkan batu bata dari rumah mertuanya. Salah satu peserta berkata, "Batu ini suka bohong. Dia bilang dia berlian, padahal cuma genteng pecah." Raja tertarik, tapi tak satu pun batu benar-benar bisa berbohong. Sampai Abu Nawas membawa seekor kura-kura. 4 kura-kura licik yang menyamar jadi batu. Abu Nawas meletakkan kura-kura di atas karpet merah istana. "Ini adalah batu licik, Paduka." "Ini kura-kura," teriak Perdana Menteri. "Tidak, dia hanya menyamar jadi kura-kura untuk menghindari pajak." Kura-kura itu diam saja, menatap dengan tatapan yang seperti berkata, "Saya hanya ikut naskah." "Buktikan bahwa dia licik," tantang raja. Abu Nawas mengangguk. Batu ini pernah menipu seekor burung gagak untuk memberi perhiasan dengan alasan pajak lingkungan. Kura-kura mengedip pelan, seolah membenarkan. Raja tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, batu licik ini layak masuk final debat." 5. Acara debat batu jujur versus batu licik. Hari debat tiba. Seluruh rakyat Baghdad berkumpul. Acara disiarkan lewat gong keliling yang dipukul keras setiap 5 menit. Abu Nawas jadi moderator. Pertanyaan pertama, katanya, "Jika seekor kuda ingin menjadi pohon, apa yang harus ia lakukan?" Batu jujur menjawab, "Belajarlah berakar dan bersabar." Batu licik alias kura-kura menjawab, "Cukup pasang daun palsu dan ajukan diri ke Departemen Kehutanan." Penonton tertawa dan bersorak. 6. Perdebatan melebar ke masalah negara. Debat semakin kacau karena para menteri ikut menyela. Menteri Pertanian berkata, "Kalau semua kuda jadi pohon, kita butuh lebih banyak tukang kebun." Menteri Keuangan bingung, apakah itu berarti pajak kuda berubah jadi pajak karbon? Abu Nawas menepuk dahinya. "Paduka, mungkin ini bukan debat batu, tapi refleksi kebijakan kerajaan yang terlalu absurd." Raja justru bertepuk tangan. "Abu Nawas, ini luar biasa.
Aku ingin satu sesi lagi. Teka-teki pamungkas, katanya, berdiri dengan jubah berkibar dramatis. Jika seekor kucing mengklaim bahwa dia adalah raja, dan semua rakyat mengakuinya, tapi ia tidak bisa bicara, apakah ia benar-benar raja? Seluruh istana terdiam. Batu jujur menampilkan, kekuasaan bukan pada suara, tapi pada pengakuan. Batu licik alias kura-kura menjawab, selama ia tidak naik pajak dan suka dielus, rakyat akan bahagia. Para penonton bersorak. Abu Nawas menutup acara dengan mengangkat tangan. Kesimpulannya, katanya, yang paling jujur adalah batu, yang paling licik adalah kura-kura, dan yang paling gila adalah kita semua. Setelah debat viral antara batu jujur dan batu licik, rakyat Baghdad berubah. Mereka tidak lagi pergi ke dukun, bukan karena sadar, tapi karena semua sudah tanya langsung ke batu jujur. Ada yang bertanya, "Wahai batu, apakah pacarku benar-benar mencintaiku atau hanya ingin ikut makan bakso gratis?" Batu menjawab, "Ia lebih cinta cilok daripada dirimu." Orang itu menangis, lalu memberi bunga pada batu dan berterima kasih atas kejujurannya. Batu jujur pun punya akun kabar kerajaan, dan followersnya mencapai 5 juta warga dalam seminggu. Ia bahkan diberi juru bicara resmi, seekor burung merpati yang kalau membaca, harus mengepakkan sayap 3 kali untuk setiap huruf vokal. Ia duduk di kamarnya, termenung sambil makan anggur kecut. "Abu Nawas, batu itu lebih populer dariku," katanya sambil mengunyah kesal. Abu Nawas menjawab bijak, "Paduka, dia hanya batu. Popularitasnya hanya permukaan keras. Tapi Paduka memiliki daging." "Daging apa?" "Daging kekuasaan," jawab Abu sambil tersenyum misterius. Namun sang raja tetap tidak puas. Ia ingin menguji batu jujur sekali lagi, dengan teka-teki yang bahkan tidak dimengerti oleh dirinya sendiri. Raja mengumpulkan seluruh kerajaan di alun-alun. Ia berdiri di panggung tinggi dengan ekspresi seperti habis mimpi buruk yang disensor. "Aku punya pertanyaan untuk batu jujur," katanya lantang. "Jika sepasang sepatu ingin terbang seperti burung, tapi tidak punya sayap, bolehkah mereka mengajukan izin terbang kepada Departemen Angkasa, atau cukup mengisi formulir sepatu level 4? Seluruh kerajaan hening. Beberapa rakyat pingsan. Seekor kambing menangis tanpa sebab. Batu jujur menampilkan jawabannya. Sepatu hanya bisa terbang jika pemakainya tidak takut jatuh. Bukan formulir yang menentukan, tapi niat berjalan di udara. Seluruh rakyat berdiri. Ada yang bersorak. Ada yang melepaskan sandal dan menatapnya dalam-dalam. Setelah jawaban itu, warga mulai melepas sepatu dan mencoba melemparkannya ke udara. "Aku ingin sepatu ini bebas," teriak seseorang sambil memutar sandal jepit di atas kepalanya. Ada yang mengikat sepatu di layang-layang dan menyebutnya eksperimen demokrasi alas kaki. Departemen Kesehatan bingung. "Berapa banyak warga yang luka karena jatuh akibat mengikuti motivasi sepatu?" tanya salah satu staf. "Setidaknya 142, dan 2 bebek." Batu jujur, melihat kekacauan yang terjadi, menampilkan pesan mengejutkan. "Kebenaran bukan untuk disembah, tapi dipahami. Jika kalian menyembahku, kalian akan kehilangan arah, sama seperti sandal yang dicuci di sungai deras." Rakyat terdiam. Beberapa tersadar. Sementara itu, Raja Harun al-Rashid menangis. Raja berkata, "Abu Nawas, aku tak lagi dicintai. Semua tanya ke batu, bukan padaku. Bahkan anjing peliharaanku minta izin ke batu untuk menggonggong." Abu Nawas mendekat dan berkata, "Paduka, mungkin sudah waktunya Paduka bertanya pada batu." Raja termenung. "Apa aku harus mundur dari tahta?" Ia berdiri di hadapan batu dan bertanya, "Wahai batu jujur, jika aku tak lagi dibutuhkan rakyat, apakah aku harus pergi atau tetap berdiri di sini meskipun sendirian?" Seluruh kerajaan menahan napas.
Batu bersinar lebih terang dari biasanya. Jawabannya muncul. Seorang raja bukan dilihat dari siapa yang mengikutinya, tapi dari siapa yang ia layani. Jika kau ingin tetap menjadi raja, maka jadilah pelayan yang pertama dan terakhir. Abu Nawas naik ke atas mimbar, lalu berkata dengan gaya stand-up komedi, "Wahai rakyat Baghdad, hari ini kita belajar bahwa sepatu tidak bisa terbang, kecuali kalau dilempar. Kucing bisa jadi raja, asal dielus. Dan batu bisa jadi lebih bijak daripada manusia." Semua tertawa dan bertepuk tangan. Raja Harun al-Rashid kembali berdiri dengan percaya diri. Ia tidak mundur. Tapi sejak hari itu, ia mulai melayani rakyatnya dengan hati, bukan hanya perintah. Dan batu jujur, ia dipasang di tengah alun-alun, di bawah tulisan, "Tanyakan, tapi jangan sembah." Beberapa minggu setelah peristiwa sepatu terbang dan kejayaan batu jujur, seorang bocah yang sedang main petak umpet tersandung batu itu. Ia jatuh, dan saat debu-debu beterbangan, terlihat sesuatu mencurigakan di bawah batu. Tulisan kecil terukir di sana. Buatan pabrik hikmah ilusi, batch 0001, Abu Nawas Industries. Warga yang melihat langsung gemetar. "Ini batu produksi massal," teriak ibu-ibu sambil memukul galah cucian. Abu Nawas pun dipanggil ke ruang pengadilan kerajaan. Raja, kini dengan janggut sudah berubah sedikit karena stres rakyatnya terlalu filosofis, menatapnya dalam-dalam. "Abu Nawas, apakah batu jujur ini ciptaanmu?" Abu tersenyum santai dan menjawab, "Paduka, saya hanya menemukan batu itu di gudang pribadi saya. Tidak ada niat menipu, hanya niat menghibur. Jadi dia bukan batu suci. Dia batu biasa yang saya beri sistem pantulan logika." Semua hadirin bingung. "Cermin?" tanya Menteri Urusan Metafora. "Kurang lebih," jawab Abu. Tiba-tiba, sang batu licik alias kura-kura yang selama ini diam, berbicara. Ya, berbicara. Dengan suara berat dan pelan, ia berkata, "Aku bukan kura-kura biasa. Aku dulunya penasihat spiritual dari negeri jauh, tapi dikutuk karena terlalu sering debat tak penting." Semua terdiam. Abu Nawas mendekat. "Jadi kau, dulu manusia. Lebih tepatnya, influencer." Semua rakyat memekik. Kutukan zaman media sosial. Raja Harun al-Rashid, dalam keputusasaan sekaligus tawa, mengumumkan teka-teki pamungkas untuk seluruh rakyat. Siapa yang paling gila dalam cerita ini? Batu yang menjawab, kura-kura yang bicara, rakyat yang percaya, atau raja yang membuat semua ini terjadi? Batu tidak menjawab. Kura-kura pura-pura tidur. Rakyat diam. Abu Nawas maju ke depan, lalu berkata, "Yang paling gila adalah mereka yang menganggap kegilaan itu bukan bagian dari kebijaksanaan." Seluruh rakyat terdiam. Kemudian, tertawa. Lalu saling tos. Bahkan seekor keledai ikut berjingkrak. Setelah itu, raja tidak memenjarakan Abu Nawas. Justru ia mengangkatnya menjadi Menteri Urusan Absurd dan Inovasi Ngelantur. Batu jujur dipindahkan ke Museum Nasional Kegilaan Terencana. Di bawahnya tertulis, "Ia tidak pernah bicara. Kita yang bicara lewatnya." Kura-kura. Ia kini mengajar debat logika di Universitas Baghdad bagian pinggiran selatan timur laut, jurusan Metafora Mitos Urban. Dan rakyat? Mereka masih kadang bertanya pada batu, tapi kini, hanya saat bosan atau ingin konten viral.